Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian sentiasa mendapat keberkatan dan juga keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala serta dikurniakan rezeki yang berlipat kali ganda. Video ini adalah berbentuk reaction yang mana saya akan react video-video yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Kali ini saya akan react satu video yang dikongsikan oleh satu channelnya ialah Kilas Dunia. Yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya. Mudah-mudahan channelnya akan terus berkembang dan dapat memberi info yang terkini kepada kita. Kali ini saya akan react videonya yang bertajuk trending di media Inggris, uji timnas Indonesia hingga rekrut pemain ke klub besar. Oke, tanpa basa-basi jom kita tengok video ini. Sepakat dengan Lionel Scaloni, jurnalis Inggris ini ungkap pemain timnas Indonesia yang spesial saat lawan Argentina. Bueno, es un buen equipo y trabajó como un equipo, y cuando uno trabaja como equipo las cosas se hacen mejor, y no destacaría a un jugador sino a todo el bloque. Han hecho un buen partido, han jugado y han dado la cara en todo momento. Pemain yang sangat spesial. Secara teori pasti kita jauh lah kelasnya. Dan kalau kita bilang kita kalah 2-0 ini sebuah prestasi, karena Australia pun kalah 2-0 yang rankingnya jauh di atas kita. Jadi ini saya pendapat mengucapkan terima kasih kepada tim Argentina yang mau hadir ke Indonesia, memberikan juga permainan terbaik. Saya juga berterima kasih kepada tentu tim nasional kita yang memang harus melakukan permainan defense dan counter attack karena memang kelasnya jauh, dan tapi cukup disiplin saya rasa ya. Dan saya tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter sepak bola yang percaya sepak bola Indonesia bisa bangun dari tidur. Dan itu yang ditampilkan oleh Scaloni menghadapi kita. Mereka tidak main-main, ya. Mereka serius untuk bisa menang. Kalau mereka bisa menang dengan 3-4 gol ya mereka akan lakukan. Tapi mereka ternyata sepanjang pertandingan, ya 90 menit pertandingan itu cuma 2-0 yang mereka lakukan. Ya ada 5 menit tambahan juga mereka tidak mampu melakukan itu. Maka itu lawan Argentina kalah pun nggak ada masalah. Mau kalah 0-4, 0-5 pun nggak ada masalah. Tapi harus dilihat cara mainnya kayak apa. Kalau saya melihat mental para pemain itu kuat, nggak takut. Ya, walaupun tanpa Messi dan pemain-pemain senior dan juga yang sebelumnya menjadi bagian inti ya dari skuad Argentina yang menjadi juara dunia. Tapi nggak takut, mereka nggak takut. Ayolah lawan di atas lapangan. Nggak main kasar juga. Nggak ada para pemain kita yang main kasar lawan Argentina dan juga lawan Palestina. Nah artinya apa? Perlahan-lahan mereka sudah belajar bahwa di atas lapangan itu harus tenang. Cuman ketenangan ini harus dijaga. Iya kan teman-teman? Jagalah ketenangan ini. Nah artinya seiring berjalannya waktu, mereka akan mendapatkan pengalaman juga. Nah tentu mereka akan bisa bermain lebih tenang lagi. Kilas Dunia ya, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Jurnalis asal Inggris Ben Seaboxat tampaknya tak sepakat dengan pernyataan pelatih timnas atau tim nasional Argentina Lionel Scaloni yang mengatakan tidak ada pemain yang spesial di kubu timnas Indonesia. Pasalnya, menurut Boxek, ada satu pemain timnas Indonesia yang bersinar saat melawan Argentina, yakni Marcelino Ferdinand. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina di laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 19 Juni. 2 gol Argentina diciptakan oleh Leandro Paredes pada menit ke-38 dan Christian Romero di menit ke-55. Usai laga, Scaloni memberikan komentar terkait permainan timnas Indonesia. Menurut Scaloni, skuad Garuda bermain baik, namun ia melihat tidak ada pemain timnas Indonesia yang menonjol alias spesial saat menghadapi pasukannya. Semuanya timnas Indonesia main kompak dan baik. Jadi semuanya bisa bermain bagus dan tidak ada satu pemain yang spesial, ujar Scaloni usai laga pada Kamis 22 Juni. Mendengar pernyataan Scaloni itu, banyak pecinta sepak bola Indonesia yang tidak sepakat. Sebab ia melihat nyatanya ada beberapa pemain dari tim asuhan Sintayong itu yang berhasil menyulitkan skuad Argentina. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Menariknya, Boxek juga setuju jika pemain KMSKDZ tersebut disebut sebagai pemain timnas Indonesia yang paling spesial saat melawan Argentina. Sebab berdasarkan data, Marcelino menjadi pemain yang paling sering dilanggar pada laga timnas Indonesia versus Argentina.
Hal itu membuktikan betapa berbahayanya Marcelino di mata para penggawa Argentina. Bagi Boxek, pemain berusia 18 tahun dapat bersaing dengan lini tengah tim peringkat 1 dunia adalah hal yang luar biasa. Karenanya, ia menyebut Marcelino memiliki talenta yang amat luar biasa. Marcelino Ferdinand menampilkan performa yang solid kala menghadapi Argentina. Pemain yang paling sering dilanggar, memenangkan 8 duel, menciptakan tackle 3/3, 4 pengembalian. Bunyi cuitan Boxek di Twitter pribadinya @benboxek pada Kamis 22 Juni. Baru berusia 18 tahun, dia merupakan salah satu dari sedikit pemain Indonesia yang bermain di Eropa. Baru pindah ke KMS Cadenzi di Belgia pada Februari lalu. Talenta terbaik, tambahnya. Marcelino memang bermain luar biasa kala beraksi di SUGBK pada Senin 19 Juni 2023 lalu. Ia terlihat beberapa kali berani menggiring bola di hadapan para penggawa Argentina. FIFA Matchday September 2023, Timnas Indonesia lawan tim peringkat atas tapi wajib menang. Timnas Indonesia diwajibkan menang untuk FIFA Matchday September 2023 mendatang. Setelah menjalani 2 laga FIFA Matchday Juni 2023, Timnas Indonesia belum menentukan calon lawan untuk FIFA Matchday September 2023. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 lawan Palestina dan kalah 0-2 dari Argentina. Selanjutnya, agenda FIFA Matchday September 2023 jatuh pada 4 hingga 12 September 2023. Gagal menambah poin pada Juni, tentunya PSSI menargetkan kemenangan pada FMD September 2023 mendatang. Meski demikian, PSSI tetap akan mencarikan lawan yang peringkat FIFA-nya di atas Timnas Indonesia. Kami akan mencari lawan yang ranking FIFA-nya di atas Timnas Indonesia, kata ex-Ketua PSSI Arya Sinulinga. Tapi yang pasti, Timnas Indonesia wajib menang demi mendapatkan poin, tambahnya. FIFA Matchday September 2023 menjadi laga uji coba jelang kualifikasi babak pertama Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada FMD berikutnya, tepatnya pada 9 hingga 17 Oktober 2023. Seperti apa kata Pak Erick Thohir, ada yang namanya kami harus mencari poin untuk naik peringkat, kata Arya. Ada yang uji mental dan ada juga yang uji nyali. Nah, uji mental itu melawan negara yang posisinya 100 besar. Kemarin kami seri melawan Palestina yang berada di posisi ke-93. Terlihat anak-anak juga bermain bagus melawan Palestina. Nah, untuk lawan Argentina itu namanya uji nyali. Ya, walaupun kalah 0-2, tapi saya lihat permainan Timnas Indonesia tetap bagus, tambahnya. Tim-tim Asia bisa jadi alternatif lawan bagi Timnas Indonesia, khususnya yang berperingkat 10 hingga 18 di Asia. Daftar tim yang dimaksud adalah Uzbekistan, Cina, Yordania, Bahrain, Suriah, Vietnam, Palestina, Kirgistan, dan India. Atau Timnas Indonesia bisa menantang tim-tim dari CONCACAF seperti Garuda yang pernah mengundang Curacao. Beberapa saran calon lawan yang bisa diundang antara lain Panama, El Salvador, atau Haiti. Ya, itu dia tadi video yang dikongsikan oleh Kilas Dunia yang tajuknya trending di media Inggris, puji Timnas Indonesia hingga rekrut pemain ke klub besar. Sebetulnya video ini adalah selepas match di antara Timnas Indonesia menentang pasukan Argentina. Dengan kemenangan berpihak kepada Argentina 2-0. Dia merupakan satu perlawanan yang jauh dari segi rankingnya, yang mana kita tahu Argentina merupakan pasukan yang memang juara dunia, manakala Indonesia pada masa itu adalah pada ranking 149. Tujuan match day diadakan untuk meningkatkan motivasi pemain-pemain Timnas Indonesia, sekaligus meraih sokongan daripada semua penyokong-penyokong dan peminat-peminat bola sepak di Indonesia. Apapun kita doakan peningkatan yang
lipat kepada pasukan timnas Indonesia setelah menentang dua pasukan yang boleh dikatakan agak tinggi rankingnya, yaitu sebelum itu menentang pasukan Palestina dan selepas itu menentang pula pasukan Argentina, dan kita harapkan dia setanding ataupun setahap dengan pasukan-pasukan di Eropa yang lainnya. Bukan dari segi ranking yang kita maukan, tapi yang kita ingin lihat ialah kualiti permainan bagi pasukan timnas Indonesia. Oke, baiklah, mungkin kalian mempunyai pendapat kalian boleh kongsikan di ruangan komen di bawah ini untuk kita sama-sama bertukar pendapat, dan kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.